Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mustika Arifa, NPM 1910013411219. Kali ini saya akan melakukan simulasi dengan mata kuliah pembelajaran Matematika 1 guna untuk memenuhi tugas yang diembankan oleh Bu Arlina Yuza, SPD MPD. Kali ini kita akan membahas materi tentang pembagian pada kelas rendah. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada anak-anak semua, tetap semangat belajar di rumahnya ya. Mari kita simak materi pembelajaran kita pada hari ini. Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk anak kelas 3 SD. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, jika pada pembahasan sebelumnya anak-anak belajar tentang perkalian, nah hari ini anak-anak akan belajar tentang pembagian. Bagaimana caranya ya pembagian itu? Kita simak video berikut ini ya. Pembagian sendiri merupakan lawan dari perkalian. Pembagian dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara pengurangan berulang, dan yang kedua dengan cara bersusun. Yang pertama kita akan belajar Nah, pipet yang telah Ibu masukkan ke dalam gelas tadi akan kita bagikan kepada masing-masing gelas dengan banyak yang sama, yaitu sebanyak 6 buah pipet. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 buah pipet yang telah kita ambil, kita akan masukkan ke dalam gelas yang pertama. Selanjutnya kita ambil lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan ke dalam gelas yang kedua. Kita ambil lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan kepada gelas yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan ke dalam gelas yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan ke dalam gelas yang kelima. Nah, sekarang pipet yang telah kita masukkan ke dalam salah satu gelas tadi sebanyak 30 pipet. Yang setelah kita bagi-bagi ke dalam gelas yang terisi dengan pipet yaitu sebanyak 5. Jadi, apabila gelas pembaginya telah kosong, berarti kita sudah mengetahui hasil dari 30 dibagi 6. Jadi, 30 dibagi 6 yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 30 dibagi 6 sama dengan 5? Karena 30 pipet telah kita bagikan kepada masing-masing gelas dengan sebanyak 6 buah pipet. Jadi banyak gelas yang terisi yaitu sebanyak 5 gelas. Contoh selanjutnya 24 dibagi dengan 8. Sekarang Ibu telah menyediakan sebanyak 24 buah pipet akan dimasukkan ke dalam salah satu gelas. Jadi gelas yang pertama sudah terisi 24 buah pipet. Jadi
gelas selanjutnya akan kita isikan dengan pipet sebanyak 8 pipet dengan sama banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apabila kita telah mengambil 8 buah pipet, kita akan memasukkan ke dalam salah satu gelas, yaitu gelas pertama. Selanjutnya kita ambil lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan ke dalam gelas yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan ke dalam gelas yang ketiga. Nah, sekarang gelas pembagi kita tadi sudah kosong karena telah dibagikan kepada masing-masing gelas. Jadi, kalau sudah kosong, kita pasti mengetahui jawabannya. Berarti 24 dibagi dengan 8 yaitu 3. Kenapa 3? Karena gelas yang telah kita isi dengan 8 buah pipet masing-masing gelas, yaitu gelas yang terisi sebanyak 3 buah gelas. 1, 2, 3. Kesimpulannya, 24 dibagi dengan 8 yaitu 3. Jadi 24 dibagi dengan 8 sama dengan 3. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan pembagian dengan menggunakan metode. Apakah anak-anak Ibu ada yang belum paham? Kalau belum paham, Ibu contohkan satu kali lagi ya. Untuk contoh yang ketiga, 15 dibagi dengan 3. Sekarang Ibu menyediakan 15 buah pipet akan dimasukkan ke dalam gelas yang pertama. Karena 15 dibagi 3, otomatis kita akan membagikan kepada masing-masing gelas dengan banyak yang sama. 15 dibagi 3 berarti masing-masing gelas akan berisi sebanyak pipet 3 buah. Mari kita hitung. 1, 2, 3 akan kita masukkan ke dalam gelas yang pertama. 1, 2, 3 kita masukkan ke dalam gelas yang kedua. 1, 2, 3 kita masukkan ke dalam gelas yang ketiga. 1, 2, 3 akan kita masukkan ke dalam gelas yang keempat. 1, 2, 3 kita masukkan ke dalam gelas yang kelima. Jadi gelas pembagi kita telah habis karena telah dibagikan kepada masing-masing gelas sebanyak 3 buah pipet. Banyaknya gelas yang terisi yaitu sebanyak 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5 karena banyak gelas yang sudah terisi yaitu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan metode pengurangan. Contohnya saja 30 dibagi 10. 30 dibagi 10 sama dengan, jadi 30 dibagi 10 ini sama juga dengan 30 dikurang 10 sama dengan 20, dikurang 10 sama dengan 10, dikurang 10 sama dengan 0. Jadi apabila telah hasilnya 0, maka kita telah mengetahui hasilnya yaitu 30 dibagi 10 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena banyaknya angka 10 sebanyak 3. 1, 2, 3. Contoh selanjutnya 15 dibagi 5 sama dengan 15 dibagi 5, kita akan membagikan 15 dikurang 5 sama dengan 10, dikurang 5 sama dengan 5, dikurang 5 sama dengan 0. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kenapa? Karena angka 5-nya sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Contoh satu lagi ya. 18 dibagi dengan 6 sama dengan 18 dikurang dengan 6 sama dengan 12, dikurang 6 sama dengan 6, dikurang 6 sama dengan 0. Apabila
Jika telah 0, maka 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kenapa? Karena angka 6-nya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya, sekarang kita akan menggunakan contoh yang ketiga. Ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, siapa yang tahu contoh yang pertama tadi kita menggunakan apa? Iya, bagus. Yang pertama tadi kita menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan gelas penjumlahan. Sedangkan yang kedua kita menggunakan dengan metode pengurangan. Dan yang ketiga kita akan menggunakan metode susunan atau deret ke bawah. Contohnya seperti ini. 50 dibagi dengan 2 sama dengan 50 ini angka 5 disebut juga dengan puluhan. Sedangkan 0 disebut juga dengan satuan. Jadi 50 dibagi 2 sama dengan angka 50 kita tuliskan dan kita memberi kurung seperti ini. Angka 2 kita turunkan ke sampingnya. Sama dengan jawabannya boleh di atas dan boleh juga di samping. Kita memilih jawabannya ditulis di samping biar mudah ya. 50 dibagi menjadi 2 sama dengan 25. 50 ini dibagi dengan 2 sama dengan 25. 25 dikali dengan 2 sama dengan 50. Diberi tanda kurang. Jadi 50 dikurang 50 sama dengan 0. Apabila sudah 0, berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Contoh selanjutnya. 32 dibagi 2 sama dengan 32. 3-nya disebut juga dengan puluhan, 2 disebut juga dengan satuan. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 30 kita tuliskan dan kita beri kurung, sedangkan angka 2 kita pindahkan ke sampingnya sama dengan 30. Contoh selanjutnya 32 dibagi 2 sama dengan 3 ini disebut juga dengan puluhan, sedangkan 2 disebut juga dengan satuan. Karena 32 dibagi 2 sama dengan 32 kita tuliskan, kita memberi kurung dan angka 2 dipindahkan sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan kita akan sama juga dengan menyediakan 32 ikat gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi 31, 32. Jadi lidi yang telah disusun sebanyak 32 buah akan diikat sebanyak 2 lidi masing-masing ikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka 32 dibagi 2 sama dengan 16. 30 dibagi 2 sama dengan 16. Dan 16 dikali 2 sama dengan 32. Diberi tanda kurang. 32 dikurang 32 sama dengan 0. Apabila sudah 0, maka 32 dibagi 2 sama dengan 16. Ibu akan mencontohkan satu buah lagi ya. 20 dibagi 10 sama dengan
Maka 20 dibagi 10, 2-nya sebagai puluhan, 0 sebagai satuan. Jadi kita menuliskan 20 diberi tanda kurung 10 sama dengan 20 dibagi 10. Maka kita akan menyediakan lidi sebanyak 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuwa gapat manam jupan lu. Jadi lidi yang telah disediakan sebanyak 20 akan diikat sebanyak 10. 1, 2. Jadi banyak ikatan lidi sama dengan 2. Akan kita tuliskan di sini. 2 dikali dengan 10 sama dengan 20. Maka diberi tanda kurang, 20 dikurang 20 sama dengan 0. Apabila telah 0, maka kita memperoleh hasil 20 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, itulah pembahasan materi kita pada hari ini tentang pembagian pada kelas rendah. Apabila terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Saya Mustika Arifah, NPM 191001341